Ini adalah channel yang jarang orang tahu, tapi kebangetan banget kalau masih nggak tahu. Tapi kalau lo udah tahu, cakep. Suatu malam di kota Seoul, Korea Selatan, sepasang pemuda ini lagi nyari handphone yang jatuh ke dalam gorong-gorong. Dengan dibantu cahaya senter dari HP-nya, si cowok nyoba buat ngambil HP itu. Tapi ada semacam telur kodok yang juga ada di sana. Si cewek yang ngeliatnya ngerasa jijik, sementara cowoknya malah bilang itu keren. Si cowok pun nyoba buat ngambil HP tersebut, tapi nggak berselang lama, dia terdiam sampai si ceweknya yang ngerasa khawatir pun manggil dia. Dengan wajah pucat, dia berbalik ngeliatin tangannya yang udah dipenuhi dengan parasit mirip telur kodok. Gak berselang lama, parasit itu mulai nyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Sementara si cewek itu lari ketakutan sampai dia jatuh ke dekat sungai. Dan saat dia ngeliat ke pinggir sungai tersebut, terdapat banyak sekali parasit seperti telur kodok yang sebelumnya telah menginfeksi pacarnya. Scene beralih ke sebuah video wisata dari kelas 1 SMA Jung'an. Mereka dalam perjalanan ke kota Seoul. Selama perjalanan itu, Lee Yeon-woo yang merupakan anak introvert di kelas tersebut selalu memandangi Park So-yeon, seorang cewek populer yang gak pernah dia bisa deketin, bahkan berbicara sama tuh cewek pun gak bisa. Dari perjalanan sampai tiba di tempat tujuan, Lee Yeon-woo selalu merhatiin crushnya itu. Di saat yang lain asik foto-foto dan jalan-jalan, Lee Yeon-woo ngeliat seekor merpati yang terjebak di penutup gorong-gorong, dipenuhi dengan parasit seperti telur kodok di scene awal. Fokus Lee Yeon-woo teralihkan oleh ketua kelas yang merangkulnya untuk segera jalan. Singkat cerita, mereka naik gondola atau kereta gantung listrik menuju Namsan Tower. Tiba-tiba, mereka dapat notifikasi bencana darurat dari pemerintah Korea. Virus tak teridentifikasi di daerah Seoul. Saat itu juga, semua orang dikagetkan dengan beberapa ekor merpati yang menabrak gondola tersebut, sampai kacanya retak. Semua orang yang melihat itu dibuat jijik karena merpati itu dipenuhi dengan parasit yang mirip sama telur-telur kodok. Parasit itu semakin membesar dan menyebar sampai akhirnya masuk ke dalam celah kaca yang retak dan jatuh ke dalam gondola. Orang-orang yang ada di dalamnya histeris ketakutan dan saling dorong buat ngejauhin parasit itu. Si Yeon-woo yang anak pendiam malah ngerasa seneng karena di momen tersebut dia bisa deket dan ngobrol sama Park So-yeon. Di saat yang lainnya ngejauh, ada satu anak yang malah interest sama tuh parasit. Coba lihat, ini seperti telur kodok dan kalau dilihat secara seksama mereka bergerak. Saat mereka tiba di pemberhentian, pekerja di sana pun dibuat jijik ngelihat parasit yang nempel di gondola itu dan mempersilahkan mereka untuk turun. Momen tersebut dimanfaatin Yeon-woo untuk ngobrol sama So-yeon. Maaf karena sebelumnya aku menginjak kakimu. Padahal sebelumnya dia udah minta maaf saat Yeon-woo ngeberaniin diri buat ngajak Park So-yeon untuk naik ke atas panggung bersama. Tiba-tiba fokus mereka teralihkan dengan keributan yang terjadi di luar. Seorang siswi terjatuh dan kakinya tak sengaja bersentuhan dengan parasit. Daehan ngetawain si Min Ga-eul karena dia kurang hati-hati sampai terjatuh. Apa itu di kakimu? Saat itu juga Min Ga-eul terkejut karena parasit-parasit yang sebelumnya menempel di kakinya sekarang udah masuk ke dalam kulit dan dagingnya. Apa itu? Ada yang nempel di kakiku. Sembari dia memukuli parasit-parasit itu dengan tasnya, di saat yang sama semua orang sontak berlari ketakutan. Minji yang sebelumnya dekat dengan Min Ga-eul terjatuh dari tangga. Pada saat teman-temannya yang lain mau nolongin dia, ada kumpulan parasit yang udah nempel di mukanya Minji. Min Ga-eul yang udah terinfeksi nyoba minta tolong pada salah satu pekerja di sana. Tapi naas bagi petugas gondola tersebut, karena bersentuhan dengan Min Ga-eul, parasitnya juga ikut menyebar ke tangan petugas itu. Sambil syok, dia lari ketakutan sembari memaki parasit yang kini hidup di tangannya itu. Siswa lainnya buru-buru masuk kembali ke dalam gondola dan menutup pintunya. Siswa yang tidak tahu kejadian sebelumnya bertanya-tanya, kenapa mereka menutup pintunya kembali? Saat itu, Lee Hong-mi, si cewek vlogger ini, ngeliat Min Ga-eul yang sedang menjerit kesakitan sambil meminta tolong. Dia buru-buru ingin nolongin temennya itu, tapi dihentiin sama teman lainnya. Kamu gak ngeliat hal menjijikan itu? Mereka tumbuh di badan Ga-eul. Tiba-tiba sebuah tangan yang udah ditumbuhi banyak parasit mengetuk pintu. Itu adalah Min Ga-eul dengan hampir sekujur tubuhnya yang udah dipenuhi parasit. Teman-teman, sebentar, bukakan pintunya sebentar. Bam! Parasit dalam tubuhnya membesar keluar dan menyebar. Bu guru yang sedang ada di loket informasi dikejutkan dengan banyak sekali orang-orang yang lari histeris. Dia ngelihat Minji yang jatuh dan buru-buru datang buat nolongin. Tapi alangkah syoknya ketika Bu Guru ngelihat muka Minji yang udah dipenuhin dengan parasit.
Semua siswa yang ada di dalam gondola menunduk ketakutan. Mereka nggak berani ngeliat hal yang barusan terjadi. Yeonwoo saling bertukar pandang dengan Soyeon yang sama-sama ketakutan. Pada saat itu, mereka kembali menerima notifikasi bencana darurat. Orang-orang yang terinfeksi sudah menyebar bahkan sampai keluar. Mereka yang ada di dalam gondola mencoba ngeberaniin diri buat ngeliat ke arah Gaeul. Dia berdiri mematung di depan pintu masuk gondola. Karena jarak Yeonwoo yang paling dekat dengan pintu, teman-temannya yang lain nyuruh dia buat nanya kondisi Min Gaeul. Yeonwoo yang sebelumnya enggan ngeliat ke arah Soyeon yang gemetar ketakutan dan mencoba memberanikan diri. Dia ngedeketin Gaeul dan bertanya kondisinya. Dan gak ada tanggapan. Teman-temannya yang di belakang nyuruh dia buat lebih keras. "Permisi Gaeul, kamu baik-baik." Tiba-tiba notifikasi di HP mereka kembali berbunyi. Notifikasi bencana darurat. Saat teralihkan dengan notifikasi itu, Yeonwoo kembali ngelihat Gaeul. Matanya kosong, seolah kesadarannya sudah tidak ada lagi. Gaeul yang udah jadi infekti nengok ke arah di mana terdapat beberapa orang yang sedang naik tangga menuju gondola. "Cepat, kita harus segera naik kereta kabel kalau tidak mau mati." Orang-orang itu terdiam ngelihat Gaeul yang udah jadi infekti. Tiba-tiba, parasit di wajah Gaeul melompat keluar dan menginfeksi orang-orang itu. Mereka yang di dalam gondola terkejut ngelihat pemandangan di depan mereka. Parasit berpindah dari tubuh satu ke yang lainnya sampai dua orang itu berubah menjadi seperti Gaeul. Saat Yeonwoo mengunci pintu gondola, tiba-tiba seorang pria mengedor pintu itu dengan ketakutan, sementara di sebelahnya, infekti mulai mendekatinya, lalu melahap pria itu. Yeonwoo dan teman-teman di belakangnya hanya bisa menyaksikan kejadian brutal itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Infekti Gaeul yang udah menyatu bersama orang-orang yang dia infeksi sebelumnya melihat ke arah mereka yang ada di dalam gondola tersebut. Beberapa orang yang hendak naik gondola kembali diserang oleh infekti Gaeul. "Gara-gara kita, orang-orang itu dipastikan akan membenci kita." Omongan Lee Hongmi itu langsung dibantah oleh Daehan. "Apa maksudmu kita yang seharusnya membuka pintu? Kalau Yeonwoo tidak mengunci pintu, kita bisa mati." Saat yang lainnya ada dalam perdebatan, Kang Min mencoba membuka pintu atas gondola. "Aku tidak mau mati di sini. Sekarang saatnya kabur, tolong." Soyeon mergokin Yeonwoo yang dari tadi ngeliatin dia. "Tidak, aku hanya khawatir padamu." Yang buru-buru dijawab oleh Soyeon supaya Yeonwoo nggak usah merduliin dia. Saat yang lainnya masih dalam perdebatan antara keluar dari gondola atau tetap di dalam gondola, si Kang Hana tiba-tiba nyeletuk. "Kamu gak berhak untuk menyuruh kami, Choi Daehan. Kamu yang ngebuat keadaannya jadi begini. Kamu juga yang tadi ngelarang kami keluar dari sini." Ngedenger itu, Choi Daehan marah dan memaki Kang Hana. "Kamu juga yang melarang kita untuk menolong Gaeul dan juga mengunci pintu. Nih orang bisa hanya cuma nyalain orang lain, sementara dia sendiri gak ngelakuin apa-apa, anjir. Kesel sendiri." Padahal si Choi Daehan dan Yeonwoo ngelakuin itu supaya mereka semua selamat, kocak. Hongmi berteriak melerai mereka berdua. Tiba-tiba gondola yang mereka naiki bergoyang-goyang mulai turun perlahan, yang ngebuat mereka lega. Di atas gondola tersebut, mereka ngelihat pemandangan yang ada di bawah mereka. Semuanya sudah dipenuhi dengan parasit, entah itu di luar dan di dalam bangunan. Dan saat gondola itu tiba di perhentian, Yeonwoo ngelihat infekti yang sepenuhnya udah tertutupi parasit. Gondola yang mereka naikin menabrak pembatas karena nggak adanya operator yang mengoperasikan. Sementara Yeonwoo dan kawan-kawannya terbaring kesakitan. Saat semuanya terbangun, Soyeon ngeliat ada infekti di depannya, terhalang kaca gondola. Infekti itu mulai mendekat dan masuk melalui kaca yang udah berlubang. Yeonwoo dan yang lainnya segera mecahin kaca gondola di sebelah mereka. Saat infekti itu berhasil masuk ke dalam, mereka semua tambah panik. Kaca gondola itu berhasil dipecahkan. Mereka pun lari ketakutan. Dan infekti di belakang mereka masih gigih mengejar. Saat yang lainnya sibuk nyelamatin diri sendiri, Yeonwoo yang ngelihat Soyeon terjatuh langsung buru-buru membantunya. Mereka buru-buru nurunin tangga untuk sampai ke lantai 1. Tapi pas nyampe lantai 1, Daehan dan yang lainnya ngelihat lantai tersebut udah dipenuhin sama parasit. Sementara itu, Soyeon yang kakinya terluka udah nggak sanggup lagi buat lari. Soyeon kemudian berterima kasih karena udah dibantu. Tapi percakapan mereka kembali terpotong karena teman-teman mereka yang duluan nurunin tangga kembali lagi naik ke tangga tersebut. "Kacau, kita nggak bisa ke lantai 1. Di bawah juga banyak monster sialan itu." Karena dirasa aman, mereka pun akhirnya beristirahat di lantai 2. Infected yang sebelumnya ngejar mereka nyium bau darah di sepanjang tangga menuju ke bawah. Saat yang lainnya disibukkan dengan menelpon guru dan juga 199 untuk meminta bantuan, Kang Min ngeliat sebuah cara untuk keluar dari gedung tersebut. Setelah beres nelpon ibunya, Yeonwoo ngeliat bekas tetesan darah di lantai.
Dia tahu itu bekas darah dari luka di kaki Soyeon. Yeonwoo ngikutin bekas darah itu, sampai dia ngeliat ada banyak parasit yang berserakan di lantai. Saat dia ngeliat ke atas, udah ada infected yang berdiri di depannya. Yeonwoo berhasil menghindari serangan infected tersebut. Teman-temannya yang lihat kejadian itu sontak terkejut. Infected itu terus mengejar Yeonwoo sambil menyemburkan parasitnya. Kim Ju-byung yang duluan mencapai pintu tangga buru-buru ingin menutup pintu tersebut, tapi keburu didorong oleh Daehan. Saat menaiki tangga, Daehan yang marah mencekik leher Ju-byung karena kejadian sebelumnya. Tapi dia ngelak kalau bukan dia yang menutup pintunya. Padahal Daehan lihat dengan jelas kalau itu adalah si Kim Ju-byung. Sampai akhirnya Kang Min dan Yeonwoo memisahkan mereka berdua. Tapi tanpa mereka sadari kalau mereka kembali ke titik awal di mana gondola berada. Semua pintu masuk dan keluar di setiap lantai terhubung. Jadi kita cuma berputar-putar. Kemudian terdengar langkah kaki yang mendekati mereka dari bawah tangga. Itu Kang Hana. Tapi alangkah syoknya mereka saat tahu kalau Soyeon dan Hongmin gak ada. Sementara itu, si infected masih berada di lantai 2. Soyeon yang bersembunyi di balik tembok didekati oleh Hongmi. Mereka berencana untuk tetap bersembunyi sampai monster itu pergi. Tapi si infected yang udah tahu keberadaan Soyeon dari bau darahnya mendekati Soyeon dengan perlahan. Soyeon yang tahu infected itu terus mendekat hanya bisa mematung sambil menutup mulut. Sampai akhirnya si infected itu mulai menyerangnya. Yeonwoo yang lihat itu langsung berteriak mengalihkan perhatian si infected. Yeonwoo lari sekuat tenaga sambil menghindarin parasit yang disemburkan si infected itu. Saat berlari menaiki tangga, Yeonwoo ngeliat kalau si infected masih mengejarnya. Setelah berhasil ngejauhi si infected, Yeonwoo kembali lagi turun melewati tangga yang satunya. Dia masih gak habis pikir dengan apa yang udah dia lakuin. Saat dia membuka pintu dan menyapa teman-temannya, ruangan itu udah kosong. Yeonwoo yang gak nemuin teman-temannya terus menyusuri ruangan itu, sampai dia melihat keluar jendela. Di sana ada teman-teman sekolahnya yang sedang melarikan diri ke arah parkiran. Yeonwoo mematung diam seolah tak percaya kalau teman-temannya ninggalin dia. Padahal dia udah berkorban seorang diri untuk mengalihkan si infected itu. Soyeon yang hendak turun nengok ke arah gedung di belakangnya dan ngeliat Yeonwoo yang mematung dekat jendela. Choi Daehan menyuruhnya untuk cepat turun. Kemudian mereka berlari kabur meninggalkan Yeonwoo. Yeonwoo berlari mendekati jendela, tapi atap yang digunain buat kabur sebelumnya udah dipenuhin oleh infected. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku ditinggal sendirian. Dia nyoba ngirim pesan di grup kelasnya, tapi nggak ada satupun balasan. Di telepon pun nggak ada yang ngejawab. Malah dia dikagetkan dengan pesan darurat yang terus masuk. Saat Yeonwoo kesal dengan bunyi pesan darurat yang terus-terusan masuk, dia ngedengar bunyi pesan darurat yang sama, tapi bukan dari handphone miliknya. Yeonwoo ngedeketin bunyi itu sampai ke toilet. Dan dia dengar ada seseorang yang sedang menggerutu kesal di balik salah satu toilet tersebut. Kim Ju-byung? Saat ngedengar namanya disebut, si wibu itu kaget ketakutan. Tapi saat dia tahu kalau itu adalah Yeonwoo, dia pun segera membuka pintu. Yeonwoo yang setengah menangis bertanya, apa kamu juga ditinggalkan mereka? Ju-byung pun ngejawab sambil marah kalau dia nggak ditinggalkan. Justru dia menghindari mereka karena terganggu. Yeonwoo langsung memeluknya karena sekarang dia nggak sendirian lagi. Mereka berdua kembali ngecek ke arah tangga sambil menutup pintu buat jaga-jaga jika infected yang sebelumnya kembali lagi. Selama 1 jam mereka nunggu di ruangan itu sampai kelaparan. Yeonwoo yang dari tadi nelpon 199 masih nggak dapet jawaban. Jangan khawatir, orang tuaku sebentar lagi sampai. Ju-byung yang mulai frustasi ngejawab kalaupun orang tua mereka datang itu nggak akan nyelesain masalah. Yeonwoo yang terus berkabar dengan ibunya diminta untuk tidak keluar dan menunggu mereka. Dan ibunya ngirimin link video yang berisi Presiden Korea Selatan yang menyatakan kalau Seoul dan Gyeonggi dalam status merah atau bencana khusus. Berita lainnya mengatakan kalau Dinas Kesehatan sedang melakukan penyelidikan. Bahkan darurat militer pun akan diberlakukan untuk pertama kalinya sejak 40 tahun lalu. Ju-byung yang ngedengernya tambah frustasi. Tiba-tiba terdengar suara sirine ambulan. Mereka juga ngeliat kalau ada gedung yang terbakar. Sialan, kalau bisa sebenarnya aku juga mau ngebakar tempat ini. Ngedenger itu, Yeonwoo memiliki sebuah ide. Dia bergegas mencari tempat sampah, sementara Ju-byung masih bertanya-tanya. Sepertinya itu ide yang bagus, mari kita coba. Coba apa? Bakar. Kita coba bakar.
Ngedenger itu, Jubgyong terkejut karena nggak percaya. Sementara Yeonwoo mencari-cari korek api di tumpukan sampah. Yeonwoo yang udah dapat tuh korek api ngedeketin Jubgyong. Sepertinya gasnya habis, gak bisa dinyalain. Jubgyong yang sedang mengintip sesuatu ngejawab dengan pelan, "Kalau mau beneran ngebakar, cepetan dong." Ternyata si infected yang sebelumnya ngejar Yeonwoo sekarang sedang berdiri di depan pintu masuk lantai 2. Sementara itu, di luar terlihat kemacetan yang sangat panjang dikarenakan penutupan jalan. Pemerintah dan dinas kesehatan sedang melakukan penyelidikan untuk mencegah penyebaran virus. Dan terlihat di beberapa tempat udah dipenuhi dengan wabah virus tersebut. Ibu Yeonwoo yang melihat berita tentang virus itu menjadi sangat khawatir sebab Yeonwoo yang sedari tadi ditelepon tidak menjawab. Masih di dalam gedung kereta gantung listrik lantai 2, Yeonwoo dan juga Jubgyong sedang bersembunyi sembari melihat si infected yang ada di depan pintu. Kayaknya dia nggak akan masuk. Monster itu tampak semakin besar dibandingkan sebelumnya. Kembali ke rencana awal untuk membuat kobaran api supaya didatangi oleh pemadam kebakaran. Mereka memutuskan untuk melakukannya di lantai 3 karena takut asapnya membuat seisi ruangan sesak. Yeonwoo akan pergi ke lantai 3, sementara Jubgyong tetap di lantai 2 untuk mengawasi infected yang berada di depan pintu masuk. Dia akan pergi ke lantai 3 menggunakan tangga yang satunya, kemudian membuat kebakaran di sana. Karena area gondola memiliki atap yang terbuka, jadi tidak akan menyebabkan sesak. Yeonwoo yang udah ada di lantai 3 nyoba ngebakar apapun yang mudah dibakar dengan korek apinya itu. Saat api mulai menyala, tiba-tiba dari atas gondola muncul seorang infected yang mencoba menyerang Yeonwoo. Dia lari dengan tergesa-gesa sampai akhirnya ngelemparin kresek yang udah terbakar api ke arah si infected yang ngikutinnya. Api itu mengenai si infected dan saat Yeonwoo melihat ke belakang, infected itu udah tumbang terbakar api. Yeonwoo yang mendapatkan telepon dari Jubgyong disuruh untuk cepetan turun karena si infected yang sebelumnya diawasi tiba-tiba menghilang. Sepertinya dia naik ke atas. Tapi saat ini Yeonwoo nggak bisa turun menggunakan pintu yang sebelumnya dia naiki. Karena api yang ngebakar si infected sialan itu merambat sampai ke pintu keluarnya. Yeonwoo yang nggak punya jalan keluar dikejutkan dengan infected yang sebelumnya yang sekarang udah ada di lantai 3. Ngeliat infected di belakangnya yang hangus terbakar, Yeonwoo segera ngebuka jaketnya lalu membakarnya. Tapi di saat yang sama, si infected itu nyerang memanjangkan parasit yang ada di tubuhnya. Untungnya, Yeonwoo berhasil menghindar sembari sedikit mengibaskan pakaiannya yang udah setengah terbakar. Sekarang terdapat luka bakar di muka si monster infected itu. Yeonwoo yang udah terpojok melempar bajunya yang terbakar itu ke arah si infected. Tapi gara-gara hembusan angin, lemparannya meleset. Yeonwoo yang udah nggak bisa ngelariin diri pasrah ketika si infected itu mulai menyerangnya. Tiba-tiba, Jubgyong muncul dari belakang sembari ngelemparin kertas yang udah terbakar ke arah si infected itu, yang ngebuat monster tersebut lumpuh sejenak. Yeonwoo kemudian lari bersama Jubgyong untuk nyelamatin diri. Saat berlari menuruni tangga, Jubgyong terjatuh karena menghindari parasit yang ada di lantai tangga itu. Tapi di depannya juga terdapat parasit yang sama. Yeonwoo yang hendak ngebantunya malah kena marah. "Pergi kau, kamu ini cuma omong kosong, ngebakar aja nggak bisa, bodoh." Sampai akhirnya mereka pun bertengkar. Sebuah suara muncul dari lantai bawah yang ngebuat pertengkaran mereka terhenti. Mereka berdua memandang monster infected yang dipenuhi dengan parasit merangkak di tangga. Tapi kemudian monster itu melompat menyerang. Mereka buru-buru lari ke ruangan sebelumnya. Dirasa aman karena udah menutup pintu, lagi-lagi mereka dikejutkan karena infected itu bisa masuk lewat celah pintu yang sangat sempit. Saat mereka berdua nyoba kabur ke pintu yang satunya lagi, di balik pintu itu udah dipenuhi dengan parasit yang sangat menjijikan. Begitupun di luar dan juga di semua bagian gedung tersebut. Tiba-tiba terminal hidran berbunyi menandakan terjadi kebakaran. Yeonwoo yang tahu kalau lantai atas mulai terbakar, nyuruh Jubgyong untuk nyari sesuatu yang mudah dibakar. Tapi korek apinya nggak kunjung menyala. Sampai akhirnya para infected lainnya mulai memasuki lantai 2. Yeonwoo terkejut dan gak sempat untuk berdiri. Sampai akhirnya sebuah pot bunga melayang mengenai kepala si infected itu. Dengan sombongnya, Jubgyong bilang kalau dia udah nyelamatin Yeonwoo 2 kali. Jadi dia harus mengingat itu.
Tapi monster infected itu bangkit kembali dan menyemburkan parasitnya ke arah Jubgyong. Yeonwoo nyoba untuk nyalain korek apinya itu lagi dan lagi buat ngebakar tuh infected. Tapi di saat yang sama, Jubgyong udah nggak tertolong karena udah mulai dilahap sama infected si itu. Jubgyong terus minta tolong sembari memandang ke arah Yeonwoo. Tapi dia nggak bisa apa-apa ngelihat temennya yang udah dilahap infected. Saat Yeonwoo udah putus asa, tiba-tiba korek apinya berhasil mengeluarkan api. Tapi di saat yang sama, infected yang sebelumnya masuk lewat celah pintu udah berhasil masuk semuanya. Yeonwoo berhasil ngebakar monster infected yang nyerang Jubgyong. Tapi naas bagi Jubgyong karena dia udah nggak tertolong. Dengan kesal, Yeonwoo terus nyebasin api ke arah si monster, sampai monster itu tumbang. Kini, Yeonwoo semakin yakin kalau kelemahan si monster infected adalah api. Dia langsung lempar api itu ke monster infected yang satunya lagi sampai terbakar. Yeonwoo yang ngeliat Jubgyong udah gak sadarkan diri, dia nangis sambil terus minta maaf. Dirasa ada suara aneh di belakangnya, Yeonwoo berbalik dan alangkah kagetnya ketika dia ngeliat ada banyak banget infected yang sedang merayap di dinding kaca. Begitupun di dalam ruangan tempat dia berada. Infected itu berdatangan akibat keributan yang terjadi sebelumnya. Sementara itu di dalam bus, ternyata teman-temannya Yeonwoo yang sebelumnya berhasil selamat. Hongmi yang sedang nge-vlog kena marah dari Choi Daehan. Haruskah kamu nge-live sekarang? Cepat matikan. Tapi si Hongmi nggak merduliin perkataan Choi Daehan. Dia saling bertukar kabar dengan para penonton di channelnya. Sampai ada salah satu penonton yang ngasih tahu kalau parasit-parasit itu nggak semuanya memiliki sel atom. Dan mereka harus ngehindarin parasit yang terdapat sel atom di dalamnya. Gak cuman itu, mereka juga dapat informasi kalau ada pengungsian sementara di stasiun Seoul, yang jaraknya nggak terlalu jauh dengan posisi mereka saat ini. Viewers Hongmi juga nyaranin supaya mereka segera pergi ke stasiun karena kota Seoul sebentar lagi akan ditutup. Tapi mereka bisa keluar dengan menaiki kereta dari stasiun. Saat Hongmi dan kawan-kawannya ngebaca komentar yang lain, tiba-tiba ada infected yang lewat di sebelah bus mereka. Infected itu terus berdiri sambil ngeliat ke dalam bus. Sementara Daehan dan yang lainnya menunduk ketakutan. Infected itu semakin mendekat ke arah kaca bus. Tapi untungnya perhatiannya teralihkan oleh seekor kucing yang lewat. Dan tanpa pandang bulu, si monster infected pun langsung nyerang kucing itu. Ngelihat monster infected itu pergi, akhirnya mereka bisa bernapas lega. Kalau jalan kaki, kita bisa sampai di stasiun Seoul dalam waktu 30 menit. Gimana? Tapi Kang Min menambahkan kalau di luar akan lebih berbahaya. Kalau Yeonwoo, bagaimana dengan Yeonwoo? Dia pasti nungguin kita. Soyeon yang dari tadi diam angkat bicara. Dia menambahkan kalau saat mereka lari ninggalin gedung kereta gantung, dia ngeliat Yeonwoo ada di lantai 2. Ngedenger itu, teman-temannya yang lain terkejut. Daehan berdiri dan bilang kalau terjadi hal yang sama kepadanya, maka tinggalkan dia juga. Meski Daehan ngerasa bersalah terhadap Yeonwoo, tapi jika mereka kembali ke sana, maka sama aja dengan bunuh diri. Dia juga nggak yakin kalau Yeonwoo masih hidup. Sementara itu, di suatu ruangan yang dipenuhi dengan api, Yeonwoo yang udah nggak sanggup lagi berdiri akhirnya terjatuh ke lantai. Dia memandangi sekitar yang udah dipenuhi api. Begitupun dengan para monster infected yang udah terbakar. Kemudian dia ngeliat telapak tangannya. Parasit yang nempel di sana bergerak-gerak. Yeonwoo ngedenger sirene mobil pemadam di luar sampai akhirnya dia pun pingsan. Masih di sekitar Namsan Tower, Daehan dan kawan-kawannya lagi ngehindarin para infected buat pergi ke stasiun Seoul. Mereka masuk ke dalam bus yang terparkir, kemudian mencari kunci bus itu. Hongmi bertanya apakah betulan bisa nyetir, bos? Daehan yang udah mainin game Eurobus selama 124 jam ngejawab dengan percaya diri. Kang Hana yang kakinya udah gemeteran ditenangin oleh Hongmi. Dia yang udah nyerah ngajak Hongmi buat tinggal di bus itu aja daripada pergi ke stasiun Seoul. Daehan yang udah capek kabur dengan orang beban kayak si Kang Hana, nyuruh Kang Hana buat tinggal di bus ini aja. Sampai akhirnya terjadi lagi pertikaian di antara Daehan dan Hongmi, gara-gara si Kang Hana beban nyebelin ini. Karena nggak nemuin itu kunci, mereka kembali turun dari bus itu sambil mengendap-endap di antara bus yang terparkir. Daehan nyoba buat ngebuka salah satu pintu bus itu, sampai terdengar sebuah suara yang nyuruh dia supaya jangan ngebuka itu pintu. Dan saat Daehan ngeliat ke dalam bus, seekor monster infected langsung nyerang Daehan meski tertahan oleh kaca bus. Daehan dan kawan-kawannya kaget ngeliat kejadian itu. Sampai akhirnya ada seorang ajuma yang nyuruh mereka buat cepetan masuk ke dalam toko. Mereka berlima segera lari dengan sekuat tenaga. Terdapat beberapa orang seperti mereka yang juga bersembunyi di dalam restoran itu.
Yeonwoo yang sedang melihat sekeliling dikejutkan dengan monster infected di depannya. Dia nyoba-nyoba ngibasin api buat ngusir itu infected. Tapi dari belakang ada yang mencengkeram tangannya. Itu adalah Kim Ju Byung yang udah dipenuhi dengan parasit. Yeonwoo minta maaf karena gak bisa nyelamatin dia. Gak apa-apa, asal kamu jadi sama sepertiku. Dan saat ngelihat lapak tangannya, Yeonwoo kaget karena udah ada parasit yang bergerak-gerak di dalamnya. Tapi ternyata itu semua hanyalah sebuah mimpi. Yeonwoo terbangun dan menyadari kalau dia ada di suatu tempat yang berbeda. Dia ngelihat tangannya yang sebelumnya ditumbuhi parasit, kini dibalut sama perban. Dua orang yang menghampiri Yeonwoo menanyakan tentang kondisinya dan minta dia untuk tetap beristirahat sambil mengisi beberapa dokumen. Salah seorang pemadam kebakaran ngasih tahu Yeonwoo tentang tempat yang sedang dia tinggali sekarang. Ini adalah gedung olahraga yang dijadikan tempat pengungsian darurat. Dan hampir semua orang yang selamat di daerah sekitar ada di tempat ini. Dari petugas tersebut, Yeonwoo juga tahu kalau saat ini seluruh kota Seoul udah ditutup buat nyegah penularan virus ke kota lain. Ngedenger itu, Yeonwoo buru-buru nyari HP di sakunya, tapi nggak ada. Petugas di sampingnya dengan sigap lari buat ngambilin barang-barang Yeonwoo yang sebelumnya disimpan. Dan tiba-tiba rasa nyeri muncul dari luka yang ada di telapak tangannya. Dia mengingat kejadian sebelum dia pingsan di dalam gedung yang terbakar. Yeonwoo yang sadar kalau telapak tangannya udah terinfeksi, nyoba buat ngedeketin api meski dalam keadaan lemah, dan ngebakar parasit beserta telapak tangannya. Yeonwoo terkejut ketika ada seseorang yang manggil namanya. Ketua kelas nanya kabar tentang teman-temannya yang lain, termasuk Kim Ju Byung yang selalu sama-sama dengannya. Yeonwoo yang ngedenger itu langsung nangis sekaligus marah. Sekilas, Yeonwoo ingat beberapa kejadian bersama Kim Ju Byung yang selalu bareng dia di sekolah. Yeonwoo ngejelasin kalau Daehan dan yang lainnya ninggalin dia dan Kim Ju Byung di dalam gedung kereta gantung. Kang Ji-hoon dan Hang Song-gyu memaki Daehan dan kawan-kawannya karena udah ninggalin Yeonwoo yang merupakan kawan yang paling setia. Yeonwoo yang tahu kalau mereka berdua juga sama aja, cuman menatap sinis. Jadi sebelumnya pernah ada kejadian di mana Ji-hoon dan Song-gyu nyuruh Lee Yeonwoo buat nyembunyiin soju atau minuman keras di tasnya. Nanti mereka bakal ngajak Yeonwoo ke pesta. Kalaupun ketahuan dan disita guru, itu nggak apa-apa kata mereka. Yeonwoo yang tahu kalau Soyeon juga bakal datang di pesta itu, akhirnya bersedia dengan senang hati. Sampai akhirnya Yeonwoo ketahuan sama guru kalau dia bawa soju di tasnya. Ternyata Yeonwoo cuma dijadiin kambing hitam supaya yang lainnya bisa lolos. Meski begitu, pesta tetap diadain, tapi Yeonwoo malah kagak diajak. Balik lagi ke timeline utama. Yeonwoo nanya gimana mereka berdua bisa selamat. Ji-hoon cuma bilang kalau mereka berdua hanya beruntung. Yeonwoo kemudian minjem handphone milik Ji-hoon buat ngabarin orang tuanya. Mengetahui kabar anaknya itu, ibu Yeonwoo langsung nangis sampai nggak bisa bicara dengan lancar. Bahkan sebelumnya dia nggak bisa tidur sama sekali. Baru saat tahu kalau anaknya itu udah di tempat pengungsian, kekhawatiran ibu Yeonwoo sedikit mereda. Yeonwoo yang saat ini berada di tempat medis, tangannya lagi diobatin sama seorang dokter. Dokter itu bilang kalau sel parasit yang ada di telapak tangan Yeonwoo hampir mati. Dan nyaris aja dia nggak tertolong. Ngedenger itu, Yeonwoo nanya apa betul tangannya nggak apa-apa. Atau jangan-jangan bakal ada masalah lain. Tapi dengan percaya diri, si dokter meyakinkan kalau nggak akan terjadi apa-apa dan lama-kelamaan lukanya pasti akan sembuh. Sementara itu, di luar tempat pengungsian terdapat banyak sekali petugas medis dan tentara yang sedang dikerahkan. Si dokter yang kecapean sedikit mengeluh karena dia harus kerja mati-matian, sementara dia hanya seorang PNS yang gajinya cuma sedikit. Tahanlah sedikit lagi, sebentar lagi kamu pasti bisa pulang ke rumah. Dengan muka yang kelelahan dan tidak yakin, Yeonwoo ngelihat ke arah tangannya yang diperban. Aku selamat, meski dicampakkan dengan kejam. Yeonwoo masih mempertanyakan kenapa teman-temannya bisa setega itu. Soyeon juga ngelihat keberadaannya waktu itu. Tapi kenapa? Padahal dia udah dibantu. Sementara itu, sang presiden secara live mendeklarasikan keadaan darurat. Beliau mengatakan akan memobilisasi semua sumber daya untuk mencegah penyebaran virus. Selama 3 minggu, mereka akan melakukan tugas pembersihan dan meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah. Mereka yang ngedenger itu cuma bisa diam khawatir. Sementara, Ajumo memarahi mereka yang putus asa sambil ngasih makan dan minum. Kang Min yang dari tadi sibuk nyari informasi ngasih tahu teman-temannya kalau lokasi yang saat ini mereka tempati termasuk daerah berbahaya tingkat 2 dan nyaranin supaya mereka pergi ke stasiun Seoul. Sementara yang lainnya berpikiran untuk mematuhi perintah presiden agar tetap di dalam rumah sampai tim penyelamat datang. Di saat yang lainnya sedang berdebat, Soyeon yang masih merasa bersalah nyoba buat ngehubungin Yeonwoo, tapi ngurungin diri karena nggak berani.
Dalam hatinya, dia pengen minta maaf dan berharap kalau Yeonwoo selamat. Di saat semua orang sedang ngerasa cemas, si Hongmi malah ngevlog dalam kantin itu, diiming-imingi uang 10 ribuan sama viewersnya. Dia nyoba ngewawancarain orang-orang di sana, termasuk Ajuma pemilik kantin tersebut. Sampai seorang laki-laki parubaya nyuruh dia buat ngehentiin siaran itu. Hongmi yang ngerasa kesel nggak ngegubris omongan paman itu. Sampai akhirnya paman itu berdiri dan ngedeketin si Hongmi. "Apa kau tak paham? Matikan siaran itu saat aku masih bicara baik-baik." Kemudian memakinya. Ngelihat itu, Daehan langsung pasang badan ngelindungin Hongmi. Daehan nyuruh Hongmi buat matiin siarannya dan nyuruh paman itu nggak ngurusin urusan mereka lagi. Sampai akhirnya Ajuma kantin datang buat ngelerai mereka bertiga, yang ngebuat paman tadi pun pergi. Si Hongmi yang watados ini malah nanya kenapa bapak tadi marah sama dia, yang langsung diomelin Daehan kalau saat ini keadaan orang-orang sedang sensitif. Ngedenger itu, si Hongmi malah nangis, dibilang kalau dia ngelakuin itu semua buat ngehibur temen-temennya yang kelelahan. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba mereka dikagetkan sama suara langkah kaki dari luar, yang ternyata itu cuma seekor kucing. Ajuma yang ternyata pemilik kucing itu langsung ngebukain pintu dan ngasih dia makan, meski ditentang sama paman sopir bus karena berbahaya. Tapi Ajuma gak ngegubris omongan itu. Kucing itu kemudian pergi ke gang kecil. Di sana terdapat seekor burung yang kesakitan. Si kucing yang penasaran terus ngedeketin burung itu. Kang Min dan yang lainnya ngajak Ajuma supaya ikut pergi ke stasiun Seoul bareng mereka. Sementara Ajuma tetap ingin tinggal di tempat itu. Karena di antara mereka ada seorang sopir bus, jadi perjalanan mereka nggak akan terlalu berbahaya. Masalahnya, bus milik si paman itu terparkir lumayan jauh dari kantin yang mereka tempati saat ini. Dan juga jalanan ke sana dipenuhi dengan virus beserta monster yang berkeliaran. Ngedenger itu, paman yang sebelumnya marahin si Hongmi nanya, apa di sini jual alkohol? Dan dengan alkohol itu, Ajushi tadi langsung ngebuat beberapa molotov yang ngebuat orang-orang di sana kaget. Dan di sanalah dia ngasih tahu kalau dia adalah polisi anti huru-hara. Dan dari berita, dia ngedenger kalau monster infected itu lemah terhadap api. Hongmi yang berniat ngebantu ngedeketin Ajushi itu. Dia minta maaf perihal kejadian sebelumnya. Sementara Ajushi itu juga minta maaf karena sebelumnya udah ngomong kasar. Ajushi yang udah beres bikin molotov ngehampirin yang lain bareng si Hongmi. Gak jelas banget anjir si Hongmi ini ngebantuin apa. Karena selama si Ajushi bikin tuh molotov, si Hongmi ini cuma curhat sambil nangis. Si Ajushi mulai ngebriefing semuanya, termasuk cara ngegunain molotov. Setelah itu, mereka berpamitan ke Ajuma yang tetap ingin tinggal di sana. Ajushi nyoba ngelempar molotov itu ke seekor monster. Dan seketika, infected itu terbakar dan tumbang. Mereka mulai berlari keluar dari kantin. Sepanjang jalan yang mereka lewati, terdapat virus yang nempel di jalanan dan juga di dinding bangunan. Selama perjalanan, Ajushi terus nginstruksiin yang lainnya supaya tetap berhati-hati. Dan akhirnya di hadapan mereka berdiri seekor monster infected. Ajushi dan Daehan langsung lemparin molotov ke arahnya yang ngebuat monster itu terbakar. Sementara itu, Ajuma masih ngeliatin mereka di balik kaca jendela. Ngeliat Gemson, kucing kesayangannya itu lewat, Ajuma langsung ngedeketin Gemson. Tiba-tiba, Gemson muntahin banyak sekali parasit dari mulutnya, yang ngebuat Ajuma sangat kaget. Daehan dan yang lainnya terus berlari sambil ngelemparin molotov ke arah monster infected. Sejauh ini, mereka berhasil ngebunuh 4 monster. Mereka yang kini yakin kalau monster infected itu lemah terhadap api, makin percaya diri. Karena stok molotov yang mereka punya masih cukup banyak. Saat bus yang mereka tuju udah kelihatan, si sopir yang pengen buru-buru ketemu sama anaknya langsung ningkatin kecepatan larinya. Tapi itu ngebuat fokusnya berkurang. Saat tiba-tiba, monster infected ngelompat dari kaca jendela bus yang terbuka. Si sopir yang kaget nyenggol 2 orang yang ada di pinggirnya dan ngebuat stok molotov yang dipegang Kang Min jatuh berserakan. Daehan yang lihat itu langsung lemparin molotov ke arah si monster yang langsung ngebunuhnya. Daehan yang lihat molotovnya udah pada pecah memaki teman-temannya. Karena ngurus perkara botol aja mereka nggak becus. Si sopir bus yang ngedenger itu langsung naik pitam. Dia balik memaki Daehan sambil ngebawa-bawa ayahnya dan ngancem bakal mukul telinganya. Ngedenger itu, Hongmi dan yang lainnya ngebela Daehan. Mereka juga bilang kalau botolnya jatuh gara-gara Pak Sopir. Si sopir bus itu malah balik marah dan ngancem kalau mereka gak bakal dibolehin buat naik bus miliknya. Dia juga nuduh kalau Soyeon lah yang ngedorong dia yang ngebuat dia jatuh. Dia kembali memaki Daehan dan teman-temannya dan ngancem kalau mereka mau naik busnya, maka mereka harus sopan terhadapnya. Ngedenger itu, Soyeon minta maaf karena udah ngebuat dia terjatuh. Daehan hanya natap si sopir bus itu yang berlalu pergi.
Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Ajuma pemilik kantin yang berlari ke arah mereka. Hongmi yang lihat itu seneng. Akhirnya Ajuma mau pergi bareng mereka. "Lari, cepet kabur dari sini!" Dan saat mereka lihat ke belakang Ajuma, ada seekor kucing yang udah terinfeksi lagi lari ke arahnya. Ajuma nyuruh mereka buat cepetan kabur. Tapi kucing itu memanjangkan parasitnya dan berhasil nangkep Ajuma. Gemson yang udah jadi infected memakan Ajuma majikannya itu. Sementara Dehan dan yang lainnya cuma bisa lari. Saat Hongmi, Kang Hana, dan teman satunya lagi udah masuk bus, si sopir langsung tancap gas ninggalin yang lainnya. Dehan yang lihat itu ngegedor pintu kaca bus dan nyuruh si sopir buat ngebuka. Si sopir yang gak ngegubrisnya langsung naikin kecepatan. Hongmi yang tahu kalau Dehan dan yang lainnya belum masuk, nyoba ngehentiin supir bus itu. Tapi malah dapat bentakan dan si sopir itu juga mukuli Hongmi. Dehan yang ngelihat mantannya disakitin sopir bus bener-bener sangat marah dan berjanji kalau dia bakal ngebunuh sopir itu. Mereka yang udah ditinggalin gak bisa berbuat apa-apa karena kelelahan. Saat tiba-tiba di belakang mereka kembali muncul kucing lainnya yang udah terinfeksi. Dengan molotov yang hanya tersisa satu, Ajushi nyuruh yang lainnya buat merapat ke belakangnya. Sementara kucing infected itu udah siap buat nyerang. Ajushi nginstruksiin yang lainnya buat cepetan lari saat dia ngasih isyarat. Saat kucing-kucing itu memanjangkan parasitnya buat nyerang, Ajushi langsung lemparin molotov ke arah mereka dan ngasih instruksi buat kabur. Sementara itu di tempat pengungsian, Yeonwoo yang tertidur di pojokan kembali dikagetin sama kemunculan monster infected dalam mimpinya. Yeonwoo kembali ngerasain nyeri yang ada di tangannya. Saat ini di tempat pengungsian terjadi keributan karena para staf memasukkan gelandangan. Para gelandangan itu memaki para staf karena nggak nyediain rokok dan juga soju. Ji-hoon dan juga Song-gyu cuman cengengesan ngelihat kelakuan para gelandangan itu. Yeonwoo kembali dihampiri sama petugas pemadam sebelumnya. Dia ngajak Yeonwoo ke tempat penyimpanan dan ngasih barang-barang milik Yeonwoo. Ngelihat Yeonwoo yang HP-nya mati, petugas itu kembali pergi buat nyari charger. Dalam koridor itu, Yeonwoo ngelihat ada orang yang kesakitan dan dihampirin para medis. Rasa nyeri kembali muncul di tangannya. Solisel yang ngelihat Yeonwoo memegang tangannya, menghampiri dia dan bertanya tentang luka bakar di tangan Yeonwoo. Katanya itu terbakar di kereta gantung ya. Tapi yang ku dengar, di situ cuma ada kamu. Jadi siapa yang bakar? Yeonwoo beralasan kalau dia juga nggak tahu dan mungkin itu disebabkan sama arus pendek. Saat mereka berdua lagi cekcok, Yeonwoo kembali ngerasain rasa sakit di tangannya yang bahkan lebih sakit dibanding sebelumnya. Rasa sakit yang seperti ditusuk-tusuk jarum. Di saat yang sama di depan mereka, Yeonwoo dan Solisel yang ngelihat orang yang sebelumnya kesakitan kini lagi berubah jadi monster infected. Para medis langsung berlari melarikan diri. Orang itu perlahan mulai tak sadarkan diri. Sementara itu, Yeonwoo yang memegangi tangannya ngerasain sebuah firasat kalau rasa sakit yang ada di tangannya berhubungan sama orang yang lagi terinfeksi di depannya. Petugas yang berada di ruang penyimpanan ngebuka pintu dan alangkah kagetnya saat di depannya kini ada seseorang yang sudah terinfeksi. Ketika dia mencoba menutup pintu itu kembali, tiba-tiba orang itu menahannya. Sambil menahan pintu, orang itu bergumam kalau perutnya terasa seperti terbakar dan minta tolong sama petugas itu. Ngelihat itu, Ise langsung melarikan diri. Sementara Yeonwoo justru lari ngedeketin petugas itu buat nolongin dia. Yeonwoo lalu ngambil apar yang ada di sana. Semakin Yeonwoo ngedeketin orang itu, semakin parah juga rasa sakit di tangannya. Saat dia nyoba nenangin orang yang udah terinfeksi di depannya, tiba-tiba orang itu berlari ke arahnya. Yeonwoo yang udah gak punya pilihan nyemprotin alat pemadam yang dia pegang. Tapi itu percuma aja. Sampai Soisel datang dengan nyemprotin air dari fire hose. Orang yang terinfeksi itu langsung terlempar ke belakang. Saat Yeonwoo ngeliat ke petugas kebakaran di depannya, petugas itu terlihat ketakutan. Virus mulai menyebar di tangannya sampai ke muka. Sampai akhirnya petugas keamanan yang udah tiba di sana langsung ngebakar orang yang udah terinfeksi. Begitupun sama petugas kebakaran yang sebelumnya selalu bantuin Yeonwoo. Yeonwoo yang nyoba buat ngehentiin mereka langsung ditodong sama senjata api. Mereka nyuruh Yeonwoo dan Solisel buat ikut sama mereka. Mereka berdua dimasukkan ke dalam tenda. Solisel masih ketakutan sama kejadian sebelumnya. Sementara itu, Yeonwoo ngerasa bersalah atas kejadian itu karena kakak petugas yang dibakar sebelumnya pergi ke ruangan itu gara-gara dia mau minjemin kabel charger ke Yeonwoo.
Gak berselang lama, para medis masuk ke dalam tenda. Mereka mempersilahkan Yeonwoo dan Isel buat keluar. Yeonwoo yang hendak pergi diberhentiin sama para medis. Mereka minta Yeonwoo buat ngelepas perban di tangannya. Ngedenger itu, Yeonwoo mulai panik. Sementara itu, di dalam pengungsian, orang-orang mulai ketakutan. Karena sebelumnya ditemukan orang yang sudah terinfeksi. Bahkan mereka sampai berlarian keluar. Sampai akhirnya para tentara memblokade pintu masuk utama dan nyuruh mereka yang mau keluar buat ngelakuin pemeriksaan terlebih dulu. Mereka yang kukuh mau keluar langsung dikasih penjelasan. Kalau mereka keluar sekarang, mereka pasti bakal meninggal. Para tentara juga nambahin kalau tingkat bahaya di daerah dekat stasiun Seoul ini udah naik jadi tingkat 3. Dan itu setara sama daerah dekat Sungai Han yang penyebaran virusnya paling parah. Orang-orang yang ngedenger itu langsung terdiam. Dan para tentara juga ngejelasin kalau sumber ketakutan mereka yaitu virus yang ada di tempat itu udah musnahkan dengan cara dibakar di tempat. Dan saat ini petugas lainnya sedang mensterilkan tempat tersebut. Jadi mereka nggak perlu khawatir lagi. Ji-hoon yang ngeliat Yeonwoo baru datang langsung memanggilnya. Tapi Yeonwoo ngehindar dan malah pergi ke toilet. Yeonwoo kembali memeriksa tangannya. Dia kaget karena nggak ada luka bakar sama sekali di telapak tangannya itu. Dia jelas-jelas sudah ngebakar tangannya. Yeonwoo mulai ketakutan. Kalau virus itu benar-benar masuk ke tubuhnya dan hanya tinggal menunggu waktu buat virus itu aktif. Dia mutusin buat nggak bersentuhan sama yang lainnya sebagai tindakan pencegahan. Dan Yeonwoo yang penasaran sama rasa sakit di tangannya nyoba buat ngelakuin sesuatu. Sol Isel yang udah nungguin Yeonwoo langsung nanya perihal luka bakar di tangannya dan nanyain alasan kenapa Yeonwoo berbohong karena nggak ada luka sama sekali di tangannya. Yeonwoo yang juga kebingungan cuman bilang kalau mungkin aja lukanya udah sembuh. Yeonwoo kemudian ngedeketin orang-orang yang ada di pengungsian itu. Gak ada rasa nyeri, berarti gak ada yang terkena virus. Sol Isel yang masih penasaran nepuk pundak Yeonwoo yang langsung disingkirin sama Yeonwoo. Aku gak akan bisa diam kalau penasaran. Jawab dengan jujur. Kenapa kau berbohong perihal luka di tanganmu? Tiba-tiba rasa nyeri di tangannya kambuh lagi. Di saat yang sama, petugas ngebawa orang-orang baru ke pengungsian. Yeonwoo memandangi mereka yang baru masuk. Dan ternyata salah satu di antara mereka adalah supir bus yang sebelumnya ninggalin Daehan CS. Petugas medik ngejelasin tentang protokol karantina baru. Dia ngehimbau buat ngejaga jarak dan juga ngehindarin sentuhan. Sementara itu, Yeonwoo masih merhatiin orang-orang baru di sekitarnya. Di antara mereka ada penyebab rasa sakit di tanganku. Setelah pengumuman itu beres, Isel minjemin charger miliknya ke Yeonwoo. Yeonwoo yang lagi ngecas HP-nya ngedenger gosipan dari ibu-ibu yang baru aja datang. Ibu-ibu itu ngegosip tentang orang yang udah punya imun. Dan dia jago nangkap monster juga suka nolongin orang. Dan katanya orang itu ada di pengungsian ini. Saat Yeonwoo termenung, tiba-tiba seseorang mendekatinya. Maaf, apa boleh aku minta sesuatu? Dan ternyata itu adalah si kang sopir bus yang mau minjem charger. Setelah mastiin kalau Sol Isel nggak ada, Yeonwoo ngasih pinjem tuh charger. Yeonwoo ngabarin orang tuanya dan nyuruh mereka buat balik ke Chonan. Karena saat ini dia baik-baik aja di pengungsian dan berjanji bakal terus ngasih kabar ke mereka. Si kang supir yang dari tadi nguping bilang kalau dia juga punya anak perempuan. Dan kalau ada dalam situasi itu, dia juga bakal pergi ke Seoul demi anaknya. Saat Yeonwoo mau ngembaliin charger, Sol Isel nyuruh dia buat ngeliat obrolan di grup kelasnya. Dan ternyata di sana ada pesan dari Choi Daehan yang minta bantuan dari teman-temannya. Ternyata Choi Daehan, Kang Min, Soyeon dan juga Jushi berhasil selamat dari kejaran kucing infected sebelumnya. Mereka sedang bersembunyi di ruangan dekat pom bensin. Sementara itu, di luar seekor monster infected mirip kucing lagi nyari mereka. Dan bersambung. Jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Bye!